begin our meeting today. Let's pray based on your belief. Pray. Begin. Finish. Gak ada yang dimakan? Makan gak ada yang dimakan? Oke, nah adik call your last name ya. Syafi'i. Alim. Saputra. Fernanda. Susila. Putra. Murdiansyah. Arto. Ini banyak top terus ya. Amin ya. Atsari, Aji, Jordan, Edha, Hanif, Verpa Hardi, Zulfikar ada, Kuncoro. Sudah semua? Buat material video diskusi today ya kan kita material kemarin. Nah, tapi kita bisa main game sedikit ya, melatih fokus ya, biar gak ngantuk. Nah, oke, clue-nya lingkaran adalah satu. Lingkaran sama dengan satu. Sudah berbayangan? Oke ya, lingkaran adalah satu. 5 tambah 4 itu kosong. 5 tambah 5 juga kosong. 5 tambah 6 1. 6 tambah 6 2. 6 tambah 8 3. 8 tambah 8 9 tambah 9 6 tambah 8 tambah 9 4 10 tambah 10 20 tambah 20 80 tambah 80 90 tambah 1 2 90 tambah 9 Oke 90 tambah 6 enggak 99 Mari salah itu kali ya 99. Nah, oke. Buat material video diskusi today masih lanjutan materi yang kemarin yaitu adverb. Kata apa sih adverb kemarin sudah saya spill bikin. Ada waktu, ada juga tempat. Adverb itu apa? Berarti kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang fungsinya untuk memodifikasi, menggambarkan kata kerja, kata sifat atau kata keterangan yang lain. Jadi fungsinya menerangkan, modifikasi, menggambarkan. Jadi di sini disebut kata keterangan. Nah, kita sudah sempat bahas ini beberapa kali. Kalimat itu minim ada subjek, ada predikat cukup. Subjek berdiri sendiri tidak jelas. Saya, kamu, ngapain, kita, terus ngapain, apa yang kita lakukan bisa. Mereka lagi ngapain dengan kerjaan apa misal. Terus verb sendiri juga gak bisa berdiri sendiri. Bekerja lah si kerja siapa, duduk lah si duduk siapa, mengajar lah si ngajar siapa, makan lah si makan siapa misal. Jadi gak bisa berdiri sendiri juga. Jadi ketika ada subjek maka harus ada predikat. Itu sudah memenuhi unsur kalimat sederhana. Ada subjek, ada predikat atau ada kata kerja. Subjek predikat itu mesti selalu bersama. Subjek imam, predikat imam, mesti jejeran terus. Nah, predikat akan selalu mengikuti si subjek ya. Misal kalau subjeknya mengikuti cibir nggak pakai ses ya untuk verbnya. Ini misalnya. Terus kalau subjeknya
he did nggak pakai SES, kalau she did pakai SES. Nah, misal jadi predikat akan selalu ngikut si subjek. Nah, terus apakah kalimat itu boleh dikasih objek? Ya boleh, karena ada kata kerja yang bisa kita tambahkan objek dulu. Terus apakah kalimat boleh dikasih kata keterangan? Ya boleh. Nah, apakah kalimat itu objek nggak ada tapi kata keterangan ada? Ya boleh, karena kan ada kata kerja yang nggak bisa ditambahkan objek kan? Jadi boleh semua. Nah, jadi kalimat itu bisa terdiri dari 4 rumus atau 4 rumus seperti ini. Ini yang akan kita bahas beberapa minggu dan beberapa pertemuan ke depan sampai kita cancel selesai. Nggak jauh-jauh dari ini. Nah, jadi ranahnya kita sudah ke kalimat ya. Oke. Ada keterangan waktu nih. Kita kemarin sudah sempat singgung ya. Kita review dikit saja. Yang menunjukkan waktu. Misal waktu yang saat ini, sekarang ini, waktu yang lampau atau waktu yang mungkin akan datang. Tomorrow morning, besok pagi. Tomorrow evening, besok sore. Last itu sesuatu yang lampau. Last week berarti minggu lalu. Last month berarti bulan lalu. Ago itu juga lalu. Misal 2 days ago, 3 days ago. Yesterday kemarin. Next itu yang akan datang. Misal next week, next month, ya, next year. Misal tahun depan. Bulan. Hari, tanggal, itu juga menunjukkan waktu ya. Terus yang ada IM sama PM ya. Bahasa Inggris itu nggak ada jam 24, nggak ada, sampai 24 nggak ada. Adanya sampai mentok di 12. Tahu kita itu pagi, siang, sore atau malam, kita pakai IM sama PM. IM itu malam ke siang ya. Jadi kalau kalian dari hari pagi ya sebelum jam 12 itu kita pakai IM. Kalau PM dari jam 12 siang sampai 12 malam. Nah ya, oke. Sini baru saat isi PO. Nah, jadi kalau kalian sore ya maghrib itu kalian pakai PM. Nah, terus waktu yang memang sudah pakem di pagi hari, in the morning, in the afternoon, in the evening, itu night ya. Tonight itu malam ini, nggak ada this night. Midnight itu tengah malam dini hari ya, di atas jam 12 sebelum subuh. Weekend itu antara Sabtu, Minggu dan sebagainya. Jadi tunjukkan waktu. Nah, atau bisa juga relate dengan misal setiap hari, every day, every time, forever ya. Atau berapa kali dalam waktu tertentu, misal once a day, maka sekali sehari. Once itu sekali ya, bukan 2 kali ya. Once a week maka sekali seminggu dan seterusnya. Twice itu 2 kali ya, bukan 2 times tapi twice. Misal twice a day 2 kali sehari, twice a week 2 kali seminggu, twice a month maka 2 kali sebulan. 3 kali ke atas pakainya times ya, 3 times, 4 times dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan waktu. Tapi yang mungkin sudah pasti atau belum pasti. Bagaimana kita meletakkan keterangan waktu? Keterangan waktu silahkan bisa diletakkan setelah kata kerja atau setelah predikat atau diletakkan setelah objek. Pokoknya dia letaknya nggak boleh di depan, boleh letakkan di belakang atau di tengah tergantung konteks kalimat. I had breakfast in the morning. Ya, aku sarapan di pagi hari. Bukan in the morning I had breakfast, di pagi hari aku sarapan. Maka benar sih, cuma grammarnya kurang pas kan. Depan sendiri mesti subjek, mesti predikat, selebihnya terserah. Mau kita kasih kata keterangan yang lain boleh nggak? Boleh. Misal I had breakfast in the morning with fried rice. Aku sarapan di pagi hari dengan nasi goreng, boleh. Atau aku sarapan nasi goreng di pagi hari pun boleh ya. Asalkan letaknya setelah kata kerja atau setelah objek. I read a newspaper in the morning. Subjek, predikat, objek, kata keterangan waktu. Nah, di pagi hari aku baca koran. Ya makna nggak apa-apa, cuma susunannya nggak pas ya. Nah, jadi diletakkan
setelah kata kerja atau setelah objek, ya nggak boleh di depan. Oke, itu adalah kata keterangan waktu. Nah, misal I go to school every day, aku pergi ke sekolah setiap hari. Subjek, predikat, keterangan waktu. I study English every Thursday, aku selalu belajar bahasa Inggris setiap Selasa. We study English every Thursday with Mr. Rafa example. Boleh ya. Subjek, predikat, objek, keterangan waktu sama kata keterangan juga, tapi dia nggak menunjukkan waktu, nggak ada keterangan, tapi ya dia nggak pernah seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau ini terkait dengan tingkat keseringan? Ya, tingkat keseringan, ya seberapa sering sih? Nah, oke. Kita akan pilih yang sering digunakan aja ya. What is always? Always what? Selalu. Kalau usually biasanya. Kalau often sering. Kalau sometimes. Kalau seldom jarang. Kalau never tidak pernah. Nah, jadi persenan itu membantu tingkat keseringan seperti apa ya. Nah, jadi kata keterangan frekuensi kan benar ya menunjukkan waktu, tetapi dia diletakkannya agak beda nih, beda kayak keterangan waktu yang tadi kita bahas. Kata keterangan frekuensi diletakkan setelah subjek sebelum verb. Ini khusus nih, letakkan setelah subjek. Nah, kalau tadi setelah verb, setelah predikat atau setelah objek. Tapi kalau ada tingkat keseringan, maka letakkan setelah subjek. Ya, maka misal I always love you, aku selalu mencintaimu, misal. Bukan I love you always I love you. Nah, makna nggak masalah sih, nggak ada masalah dengan makna, cuma susunannya kurang pas ya. Jadi subjek, keterangan frekuensi, baru kata kerja, setelah itu terserah. Mau kasih objek terserah, keterangan waktu ya terserah. I usually go to school, aku biasanya pergi ke sekolah. I never eat junk food, aku nggak pernah makan makanan cepat saji. Ya, junk food kayak makanan kaleng ya. Nah, I seldom read novel, aku jarang baca novel. Misal I seldom study, misal aku jarang belajar. I sometimes drink coffee, aku kadang-kadang minum kopi. I always study before the test, aku selalu belajar sebelum tes. Nah, jadi diletakkan setelah subjek. Yang frekuensi. Boleh nggak kata keterangan frekuensi dan kata keterangan waktu itu ditulis jejer? Boleh ya. Boleh juga jejeran asalkan tempatnya pas ya. I usually go to school every day. Aku biasanya pergi ke sekolah setiap waktu atau setiap hari. Boleh asalkan letaknya pas. Frekuensi itu setelah subjek, keterangan waktu ya setelah objek atau verb. I sometimes eat fast food on the weekend. Aku kadang-kadang makan makanan cepat saji di akhir pekan. Boleh jejeran. Seperti sama halnya kalau kita ingin menuliskan periode waktu tertentu ya, misal harian, mingguan, bulanan atau tahunan, sama diletakkan setelah verb atau objek. Misal I pay rent monthly, aku bayar sewa bulanan, misal kalian kos. Atau misal I get a salary monthly, misal saya dapat gaji bulanan, misal ada yang harian atau mingguan, misal. Nah, jadi waktu tertentu ya bulanan, misal beli pulsa, beli kuota bulanan, misalnya langganan aplikasi tahunan, misal seperti itu. Jadi letaknya setelah objek atau predikat atau verb. Sama halnya berapa kali dalam waktu tertentu, sama diletakkannya ya setelah verb atau objek. I take a bath twice a day, mandi 2 kali sehari. Ada yang sekali kok. Oh, langsung. Hari Minggu kira-kira mandi nggak? Nah, langsung orang jujur ya. I play tennis once a week, yang main tenis seminggu sekali. Drink medicine 3 times a day, yang minum obat 3 kali sehari. Pergi
sebulan sekali ada di sini. Kalau ada konser musik mesti teko. Oh gak ada. Bisa ada gratisan berapa? Nah misal seperti itu ya, pergi ke konser bulanan. Bisa diajak ayahnya nonton musik. Oh makan. Biasanya nonton apa kalau ayam? Jenny. Nah, bisa seperti itu. Biasanya yang normal senang musik-musik gitu ya. Nah, terus di gender FDM masih ada kumpul saat reuni setahun sekali. Ada ini reunian setahun sekali. Oh nggak ada. Biasanya kalau sudah berapa lama gitu ya, kalau udah semester berapa berjarak ketemu tuh mau reuni pacaran kok biasanya sudah jadi biasanya. Oke, bisa ngambil every siapa ya, every day, every week, every month, every year. Nah, menunjukkan setiap minggu, setiap Senin, sama letaknya ya sama setelah verb atau objek. Mesti di belakang. Soalnya ya, yuk. Ini masih aksa kalimatnya. Kalian susun menjadi susunan kalimat yang pas. Pergi ke gym setiap hari. Cepat kurus loh ini. Oke ya, 2. Oke. Kereta sampai jam 9 setiap hari. 3. Oke, dia main piano 2 kali seminggu. 4. Ya, mereka main sepak bola ya. Soccer itu sangat bulan football sama ya. Oke, terus 5. She, apalagi she often nah she often reads books in the evening. Dia sering baca buku di sore hari malam maksudnya ya kan? Kita mengunjungi kakek nenek sebulan sekali. 7. Oke, kamu biasa ya makan mungkin breakfast sama sarapan. Kamu biasanya sarapan jam 7. Kalian biasanya konten heavy breakfast biasanya jam berapa kalian sarapan? Nah, dari jam 6 udah lapar? 9. Oh 9, nanti jam 10 aku dirasa makan siang. Aku menawar di Google tuh maksudku ya. 8. Oke, dia selalu minum kopi di pagi hari. Ada yang lagi butuh kopi? Oh, udah. Ngomong apa? Ada yang butuh teh? Oh, ada. Ada yang butuh es? Oh, enggak. Ngomong kenapa ya? 9. Ya, my sister, my sister. Rally goes to party. Rally itu jarang pergi ke pesta party, bisa kondangan. 10. Iya. Office. Sometimes ya. Nah, ada yang setiap malam harus nonton film. Main game biasanya. Oke, nah, she usually exercise supaya olahraga, sejenis olahraga senam dan sebagainya. 2.
He always forgets his key. Dia selalu lupa kunci. Di sini lupa. Saya. Dia lupa kunci biasanya. Dompet, kunci hal yang kecil-kecil. 5. Ya, he occasionally play board games on weekends. Ya. 6. Ternyata ya orang tuaku sering bepergian ke tempat baru ya dan sebagainya ya, nanti bisa kamu kadang-kadang makan malam jam 8. Ada yang sebelum itu makan dulu. Saya ada yang bisa sudah tidur bangun lagi terus makan lagi terus gak bisa tidur ya. Habis itu pagi lapar lagi ya. Gak apa-apa kan masih masa perubahan kan, sama perubahan. Oke, nah seperti itu ya, anak-anak jarang sekarang kayak aku kayak kamu terlambat ya. Dia membaca koran setiap pagi dan sebagainya. Frekuensi itu. Nah kita akan ke sini. Kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat itu berarti menunjukkan tempat lokasi ya. Bisa kayak apa? Di sini, di sana. Ya, nama tempat, nama negara. Ya, intinya itu menunjukkan tempat. Ya. Bisa kayak tempat-tempat umum ya, tempat-tempat yang dia sudah jelas ya, sudah secara umum misal bandara, pantai, bank misalnya ya, mana sebelah sini, taman, playground, sinema itu bioskop, stadion itu stadion mana tidak baik? Nah, itu gereja, misal seperti itu. Airport, bandara, factory, pabrik ya. Nah, terus misalnya bakery, perpus, sport itu apa? Pengadilan, bakery, toko, roti. Ya, biasanya untuk makanan tempat-tempat yang kaitan makanan itu ada bahasa Indonesia. Terus apa lagi yang belum ya? Gas station atau petrol station itu sama pom. Kalau farmasi, toko obat, florist, toko bunga, seperti itu ya. Nah, terus ini nih, kata keterangan tempat diletakkan di mana? Sama prinsipnya, bisa diletakkan setelah objek atau setelah verb ya. Jadi kata keterangan tempat bisa diletakkan setelah objek atau setelah verb. Tidak boleh diletakkan di depan. Misal, ya, I live in Solo. Saya tinggal di Solo. Solo, I live, nggak bisa. I live in Solo. Bisa ya. Nah, terus I come from Surakarta. Misal, you borrow book in the library. Ya, kamu pinjam buku di perpus. Boleh nggak kata keterangan tempat sama waktu jajaran boleh? Mana yang lebih dulu, tempat dulu, waktu dulu nggak masalah sih. Dia dulu. Kasihan. Kok beda lo kayak gitu ya? Beda dulu. Oh jadi aku dulu. Tapi biasa kenapa selalu ya? Kalau kemarin kalau kamu pinjam buku di perpus hari ini, kamu pinjam buku hari ini di perpus nggak masalah berulang balik, asalkan nggak cuci tangan ya. Nah, boleh nggak selipin frekuensi boleh, ya asalkan frekuensi letaknya benar setelah subjek ya. Misal saya kadang-kadang meminjam buku di perpus hari Jumat, boleh ya. Atau kita selalu belajar bahasa Inggris setiap Rabu di kelas. We always study English every Wednesday in the class. Atau saya biasanya bekerja di kantor setiap akhir pekan. I usually work in the office every weekend. Misal kita coba satu kalimat. Apa ya saya ya?
gereja. Oh iya, pagi ya? Sekolah pagi bukan? Mungkinnya nggak sekolah pagi enggak? Enggak. Oke, ya pagi. Nah, ini mana ada siangan nih? Siangan itu juga norak ya. Atau subuh dulu habis itu tidur ke siang. Tidur, ya habis itu tidur lagi. Tidur lagi maghrib ya. Melek sampai isya habis itu tidur lagi. Saya kadang-kadang bangun air sampai get up atau wake up sama get up and kalau jam itu naik ya seperti itu. Sembilan pagi masih oh iya sembilan apa ya iya masa ya malam ya tapi sama lalu sampai malam itu nggak paham. Nah itu ya nanti penggunaan sama all kita akan bahas lagi. Nah, jadi seperti itu. Oke silakan disusun. Oke, aku pergi ke sekolah setiap hari. Pergi kerja setiap hari. Biasanya itu hari apa biasanya yang sudah kerja minggu? Sabtu. Minggu. Anggur. Ini benar berarti ya. Nah, dua. Oh my God. Sleep on the bed and jadi tidurnya di atas kasur malam hari. Tiga. Kelas itu makan siang ya di kafe ya. Oke, di ya dia bekerja di kafe setiap ya akhir pekan ya. Lima. Anak-anak baik di luar setelah pulang sekolah. Enam. Oke ya, kamu baca buku di perpus. Tujuh. Sampai di sini ada kalau bulan di pantai. Bagus ya. Jadi kalau pengen di pantai itu mesti ya wajib main ya. Apalagi kalau Jogja bisa tinggal pantai ada. Nah, kalau perempuan itu nggak mesti ke pantai. Kalau saya mesti shopping harus di pantai. Delapan. Dia sering main di tanah. Oke, 9. Windows itu kayak 9 yang biasa kita 9 yang bisa dibuka gitu ya. Bisa dibuka sepanjang dari waktu itu sepanjang
dengan cepat, atau the car always runs quickly. The man speaks English slowly atau fluently. Laki-laki itu ngomong bahasa Inggris itu pelan, lancar. Jadi diletakkannya tidak setelah verb ya, setelah objek. Kata keterangan waktu dan tempat itu biasanya setelah manner. Biasanya itu. Yang penting manner plus sama verb tidak boleh di depan. Langsung selalu kan kita ya. Oke, dia nyanyi dengan indah. Ya, cara dia nyanyi juga. Oke, dia lari dengan cepat setiap pagi. Ya, misal olahraga. 3. Oke, kalau saat terus jawab ya. Saudaraku bekerja dengan giat di pekerjaannya. 4. Oke, mereka mengendarai dengan hati-hati di saat hujan. Kalau hujan itu bentuk hujan atau awan-awan? Hujan itu nyiram ya. Seperti ya kayaknya ya. Terus itu kan airnya nyemprot kemana-mana sampai bagian gitu. Terus 5. Oke, dia bicara dengan pelan. 6.
biasanya. I live in Solo biasanya. I live in Jakarta biasanya pakainya in ya, bukan N. Khusus untuk kota negara itu pakainya in. I live in Indonesia biasanya. Seperti itu ya, di dalam ruangan, di dalam kota, di dalam kelas, di dalam laci, di dalam kantor, dalam kulkas pasti pakainya in ya. Di dalam ruangan, di dalam kelas backpack ya, bisa ya di dalam kebun ya, di dalam ruangan, dalam rumah, dalam kas bunga dan seperti itu ya, menunjukkan posisinya memang di dalam ya. Nah, itu mesti biasanya menempel pada permukaan, bisa di atas meja, bukan di atas meja nih, kalian duduk di atas kursi, meletakkan kunci di atas laci, bisa di atas apa ya, lemari, bisa di atas tempat tidur misalnya, di atas papan tulis misalnya, ya kan nempel. Menggantungkan gambar di atas on, boleh on, maksudnya nempel pada tembok, di atas lantai, misal atas di atas lantai ya. Nah, jam nempel di dinding ya, jam ada di tembok, nempel ya. Picture, lukisan mesti pakainya on the wall mesti ya. Picture clock itu mesti. Jadi lebih spesifik lagi ya, di mananya. Nah, itu adalah on. Terus selain itu kita ke sini. Nah, apalagi ini misalnya posisi yang letak. Nah, ini kita ke sini. On sama above ya. Misalnya above, bacanya above. Sama-sama di atas. Kalau on itu dia lebih ke ada kontak langsung. Jadi ada penempel ya, benda di atas bawah itu nempel. Misal buku di atas meja, pensil di atas buku. Nah, jadi nempel ya. Bisa papan tulis di nempel pada dinding, jam ya, nempel pada dinding bisa ya. Jadi benda atas bawah itu nempel, itu adalah on. Above itu sama-sama di atas, tapi dia lebih ke menggantung atau melayang. Nggak ada kontak langsung dengan bawah ya. Dan bisa juga ke hal yang lebih general, di atas tapi lebih general umum. Bisa kayak kaitan sama geografi, fisika, kimia, misal di atas suhu misalnya. Nah, misal kayak di atas lampu itu pakainya above. Terus apa ya, plane, pesawat itu pakainya above karena melayang. Misal seperti itu. Nah ini misal nih, on or above, 1 on, 2 on, 3 set itu rak, lalu rak on. Nah, 4 net itu kayak ini karpet jenisnya. Nah terus ini nih, LED itu lebih ke cahaya lampu, bisa lampu lah, lebih ke lampu ya. Lampu LED itu kayak LED lampu ya. Saya ganti ya itu lampu di on or above. Kalau nana plane ya, pesawat above, pas bunga on, bintang-bintang above, pensil on, trofi on, apinya itu arah-arah ya. Nah, ini keluar lagi nanti PS. Berang soal belum tahu. Baik, aku saja belum tahu. Oke, misal ya 1 on, 2 yang gantung, kalau gantung itu siapa ya, 3 on, kan terus kayak on, oke ya, 5 on, 6 laci ya, di atas laci. Oke, 7 above ya, 8 9 mesti on. Apa nggak sih? Judulnya kayak gede gitu.
pilot juga bawah. Tapi kalau under itu benda di atas bawah nempel. Bisa meja di bawah buku, tas di bawah apa ya, misal katakanlah sesuatu yang nempel ya, nempel aku berada tepat di bawahnya biasanya ya. Under. Kalau below itu biasanya nggak ada sentuhan ya, tidak ada kontak fisik, tetapi dia tadi digunakan untuk hal yang lebih luas, itu general, konteksnya luas ya. Misal, nah ya, misal katakanlah temperatur ada di bawah, misalnya di bawah suhu, di bawah derajat dan sebagainya. Oke. Apa kira-kira? Oke, 1, under 2, under 3, under 4.
seperti itu ya. Oke, jadi tinggal sama. Ini namanya nominal form ya, karena formnya bukan sama halnya kan kayak gini ya. Batu-batu ada di dalam kotak. The rocks are inside the box ya. Terus the rocks are outside the box. Outside itu bisa di luar, sama gimana? Di luar, inside itu di dalam. The box is beside the box ya. Rubah ada di samping kotak. Rubah ada di antara kotak. The box is between the box. Nah, jadi seperti itu ya penggunaan. Coba A. Mas Office Beauty Ulang
Besides, saya belum kasih ya. Jangan aku buku ini. Sini. Tuh, memang agak banyak ya. Tenang aja aku ya. Kita ada ini ya. Itu tadi apa? Tempat ya. Sekarang, nah ini di sinopsis ya. Nanti kita ke soal, bisa jawab boleh. Bisa jawab tidak ya? Stop. Nah, kayak yang paling isi kok. Di foto teh, soalnya nanti soal. Foto habis status malam-malam kuliah nih. Terus hashtag foto jauh keras. Sabar, sabar ya. Dilari apa kita dibawa kok. Dosen halangan dong. Dosen bilang. Nah, artinya di, yo pada. Tapi ini dilihat dengan waktu kalau tadi tempat ya. Oke, dibaca benar-benar soalnya di dalam sini. Yo mau foto ya, oke ya, guys. Kaitan sama jam, itu spesifik, jamnya spesifik, hari spesifik, momen yang spesifik. Misal jam berapa titik PM atau IM. Nun yang ada nunnya berarti itu fajar subuh, nun itu siang. Ya, afternoon siang, evening kalau nggak ada nunnya ya. Afternoon, evening itu pakai at afternoon, at evening, at midnight. Atau dia spesifik, misal di akhir bulan, tengah bulan atau awal bulan, awal musim ya, awal, tengah atau di akhir apa misal. Atau holiday atau spesifik dan hari perayaan ya, misal Valentine's ya, misal Independence Day, saat Christmas misal dan sebagainya ya, perayaan tertentu, tanggal merah, hari libur itu pakai at gini-gini. In itu kalau bulan mesti pakainya in. Jadi orang answer bulan pakai on benar ya. In itu bulan, tahun. In 2020. Musim, musim musim dingin, gugur, panas, semi, wet itu hujan sama musim kemarau. Long period misal berapa hari saat liburan, hari-hari libur, atau bagian hari-hari ajan dunia itu mesti in the morning mesti in. Nah, oke ya. On hanya untuk hari dan tanggal. Misal kami buka HP-nya ya, kalau orang lebar dari HP. Nah, oke. Langsung soal nih. Kan mesti itu dong. Nah, gini-gini. Add-in sama on. Langsung. Kan dicap sini nih. Winter. Ini 8 PM. Wednesday. 2000. The morning. Mesti ini ya. Kalau March. Kalau bulannya say on. Kalau tanggalnya say. On.